Perkenalkan, nama saya Diana Farnani dari kelas A semester 4. Di sini saya akan menerangkan tentang modul pertama, yaitu tentang hakikat pembelajaran mikro. Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks. Dalam pembelajaran menyatukan komponen-komponen pembelajaran secara terintegrasi, antara lain seperti tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dicapai siswa, materi yang akan menjadi bahan ajar bagi siswa, metode dan media sumber pembelajaran, evaluasi siswa, guru dan lingkungan yang pembelajaran tersebut. Selain unsur pembelajaran tersebut, masing-masing memiliki karakteristik yang khusus dan antara satu sama lain memiliki komponen yang saling mempengaruhi dalam proses pembelajaran secara untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan. Nah, ada 4 komponen utama dalam pembelajaran. Yang pertama, tujuan atau kompetensi yang diharapkan dapat dicapai. Yang kedua, materi atau bahan ajar yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, metode atau cara untuk membelajarkan siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, evaluasi bagi alat untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan atau kompetensi yang dicapai. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran, seorang guru yang profesional tidak cukup hanya dengan telah menguasai sejumlah materi pembelajaran saja, akan tetapi harus ditunjang oleh kemampuan dan keterampilan lain sesuai dengan unsur-unsur yang terkait dengan sistem dan proses pembelajaran. Secara khusus, kemampuan utama yang harus dimiliki secara profesional selain menguasai materi atau bahan ajar adalah keterampilan dasar mengajar. Selanjutnya, menurut Glitzman, menjelaskan yang dimaksud dengan keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah keterampilan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki dan diterapkan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh setiap guru. Di sini antara lain, yang pertama, keterampilan membuka dan mengikuti pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan memberikan stimulusnya yang bervariasi. Yang keempat, keterampilan menggunakan metode dan media secara tepat. Yang kelima, keterampilan mengelola lingkungan pembelajaran, keterampilan bertanya, memberikan kembalikan dan penguatan, dan keterampilan lainnya. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran mikro. Kehadiran pembelajaran mikro dalam program kurikulum pendidikan keguruan sudah cukup lama, yaitu sekitar tahun 1993. Walaupun sudah cukup lama, kehadiran pembelajaran mikro dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi dalam upaya mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan guru dibandingkan kondisi sebelumnya. Selanjutnya, ketika menempuh PPL, setiap mahasiswa langsung mengajar di dalam kelas yang sebenarnya, melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara utuh, langsung tampil di dalam kelas melaksanakan proses pembelajaran, berhadapan dengan siswa dan berjumlah rata-rata sekitar 30-35 orang, menyampaikan materi pembelajaran secara utuh dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang mereka kuasai. Nah, guru merupakan salah satu tenaga pendidikan. Tugas guru adalah sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pendidik, tugas guru bukan hanya membelajarkan siswa agar menguasai sejumlah pengetahuan, akan tetapi memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai. Selanjutnya, dalam penjelasan atau atas aturan pemerintah tersebut, yang dimaksud dengan pendidikan sebagai agen pembelajaran memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi fasilitator pembelajaran, yaitu guru memiliki kewajiban profesional mengelola pembelajaran sehingga dapat membantu memudahkan siswa dalam belajar. Yang kedua, fungsi motivator pembelajaran, yaitu setiap guru dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan cara membangkitkan dan memelihara belajar siswa. Yang ketiga, fungsi pemacu pembelajaran, sangat keterkaitan dengan fungsi motivasi, bahwa setiap guru harus mampu berperan sebagai pemacu membangkitkan semangat belajar siswa. Selanjutnya, fungsi memberikan inspirasi belajar. Siswa adalah sebagai pembelajar yang aktif. Siswa bukan tabung kosong yang hanya siap untuk menerima. Dengan demikian, jelas bahwa guru memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Keduanya sama penting, tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang saling melengkapi dan memiliki nilai yang sama. Untuk merealisasikan kedua fungsi tersebut, maka setiap guru mutlak harus menguasai jenis-jenis keterampilan
keterampilan dasar mengajar. Penguasaan terhadap jenis keterampilan dasar mengajar, penguasaan tersebut setiap jenis keterampilan tidak sama sekaligus, akan tetapi harus melewati proses-proses yang terencana melalui berbagai pendekatan pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan. Ada dua alasan utama untuk menjadi alasan atau dasar pemikiran penting menerapkan model pembelajaran mikro. Yang pertama, alasan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, fungsi motivator pembelajaran, yaitu setiap guru dituntut memiliki kemampuan keterampilan. Yang ketiga, fungsi pemacu pembelajaran sangat keterkaitan dengan fungsi motivasi, bahwa setiap guru harus mampu sebagai pemacu, pembangkit, dan semangat belajar siswa. Selanjutnya, fungsi keempat, memberikan inspirasi belajar. Siswa adalah sebagai belajar yang aktif. Siswa bukan tabung kosong yang hanya untuk menerima saja. Dua alasan utama yang menjadi alasan atau dasar pemikiran tersebut adalah alasan pengembangan ilmu. Kedua alasan pembimbing kelompok praktis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.